Untuk latihan pembuatan daftar akun di semester ini kita menggunakan yaitu cara mengimport akun. Cara mengimport akun yaitu akun-akun kita catat di Excel dulu. Jadi kita buka Excel, kemudian kita buat kolom-kolom, yaitu yang pertama akun number, kolom pertama, kemudian kolom kedua kita isi account name, kemudian kolom ketiga header, kolom keempat balance, kemudian kolom kelima yaitu account tipe. Data ini semua kita ambilkan yaitu dari contoh kasus PD Subur. Lanjut, berikutnya kita isi account number, yaitu yang pertama kita tulis dulu sub header. Kita tahu headernya yaitu di setiap kelompok 1 headernya aset, kelompok 2 liabilities, dan seterusnya sampai header yang ke-9. Masing-masing header kalau ada sub header maka sub headernya yang kita tulis. Yang ada sub header yaitu untuk aset. Yang pertama sub header aset yaitu ada di halaman 4. Current asset. Nomornya yaitu 11000. Tidak usah menggunakan titik atau strip. Kita tulis untuk sub headernya kita tulis dengan huruf besar. Current asset. Kemudian untuk headernya kita tulis H. Kemudian balance-nya kita kosongi. Kemudian account tipenya adalah aset. Berikutnya yaitu di halaman 4 untuk cash in bank 11000. Cash in bank. Kemudian karena bukan header maka tidak kita kasih nama H, balance-nya kosong. Kemudian untuk account tipenya untuk cash in bank adalah BA. Lanjut, kemudian yang berikutnya adalah 11200 petty cash. Headernya kita kosongi, kemudian karena ini detail jadi tidak kita beri H. Balance-nya kosong, kemudian account tipenya adalah bank. Dan seterusnya kita tulis sampai terakhir. Setelah kita isi semua, jadi current asset, ini kelompok 1 ada semuanya. Kemudian kelompok 2, kemudian kelompok 3, kelompok 4, 5, 6, sampai yang terakhir. Untuk headernya tidak perlu kita tulis, hanya detail saja. Sedangkan untuk yang atas, untuk asset dan liability, sub headernya harus kita tulis. Setelah semuanya kita isi dan sudah benar untuk penulisannya, hurufnya harus sama, jadi hurufnya harus sesuai dengan yang ada di
di akun yang terdapat di daftar akun di halaman 4 itu. Setelah itu kita simpan. Terserah kalian disimpan di mana. Jangan sampai lupa untuk penyimpanannya. Akun PD Subur latihan 1. Kita save. Berikutnya, setelah kita simpan dalam bentuk Excel, file ini kita simpan dalam bentuk teks. File, save, kemudian tetap di folder yang sama. Kemudian akun PD Subur latihan 1, kemudian save as tipenya ini kita ganti, yaitu kita ganti tab delimited. Ya, kita ganti, kita alihkan ke sini tag delimited. Kemudian kita save. Kemudian kita yes. Setelah itu Excel yang sudah kita buat, sudah kita simpan tadi, kita tutup, kemudian don't save. Maaf, ini file saya yang lama. Setelah itu baru kita langkah berikutnya kita import. Kita klik file, kemudian klik import data, kemudian akun informasi. Akan muncul seperti ini. Kemudian import file formatnya, kita pilih yang ini. Kemudian fish recordnya kita tulis header record. Duplikasi recordnya di sini ada pilihan, ada 2 pilihan. Yang kita pilih adalah update accepting record. Jadi update. Ini tadi juga ada pilihan, yang kita pilih adalah header. Setelah itu baru continue. Kita pilih tadi file kita tadi, yaitu daftar akun. Kemudian kita klik, akan muncul seperti ini. Kemudian match all, maka akan muncul ini. Jadi data kita nanti juga akan nge-match ke akun yang akan kita import, yaitu kolom akun kita akun number, maka nge-match-nya di akun number juga. Akun name maka akan ngelink ke akun name. Header juga demikian, balance juga demikian, akun tipenya ya juga demikian. Kalau misalkan kita yang kita matchkan ternyata tidak sama dengan map files kita, maka nanti hasilnya juga tidak akan benar, ya. Lanjut, setelah ini sudah sesuai, sudah urut, jadi hanya 5 kolom ini yang nanti kita isi, kemudian baru import. Ingat-ingat di sini yaitu keterangan dari import akun, apakah kita sudah benar. Ada 42 akun yang sudah diimport dengan baik tanpa ada kesalahan. Kemudian 0 di sini skipnya. Kemudian ada 1 yang warning. Kalau hanya 1 saja warning tidak ada masalah. Jadi ini skipnya harus 0. Ya, ingat-ingat skipnya harus 0. Kalau skip kita masih ada angka, berarti di situ ada kesalahan. Maka kita harus mencari apa kesalahan itu. Kemudian kita oke. Sudah selesai. Sekarang kita lihat apakah akun kita tadi sudah masuk, yaitu kita lihat akun list. Di akun list
Di sini tadi yang sudah kita masukkan yaitu akun-akun yang kita buat. Ini sudah masuk seperti ini. Liability juga demikian. Kemudian equity sampai dengan other expense. Berikutnya, langkah berikutnya setelah kita mengimport yaitu kita membuat atau mengganti akun header. Ya, mengganti akun header. Yang pertama yaitu akun header asset. Kita ganti, kita tulis dengan huruf besar. Sudah selesai, ya. Kemudian berikutnya liability juga demikian, kita tulis liability. Berikutnya equity, kemudian income. Untuk income di situ menggunakan revenue, kemudian cost of goods sales, kemudian operating expense, jadi kita ganti menjadi operating expense, kemudian other income menjadi other revenue and gains, kemudian other expense. Lanjut, berikutnya di Mayap itu sudah ada akun-akun yang dimiliki oleh aplikasi. Akun-akun yang dimiliki oleh aplikasi ini ada yang bisa dihapus dan tidak bisa dihapus. Yang ada centangnya seperti kemarin yaitu harus kita ganti. Menggantinya juga tidak boleh asal. Check account hanya bisa diganti oleh akun yang paling atas sendiri yaitu cash in bank. Kemudian provisi account karena di sini tidak ada tanda centangnya maka kita hapus. Kemarin kita sudah bisa yaitu kita klik. Kemudian cara menghapusnya yaitu edit, delete account. Kemudian investment account juga demikian, ternyata di sini tidak ada link maka kita hapus yaitu kita klik tanda panah, kemudian edit, kemudian delete account. Itu cara menghapus akun. Sekarang kita mengganti akun yang sudah ada. Karena tadi kita sudah membuat daftar akun di Excel, cash in bank sudah ada, maka cash in bank yang kita buat ini harus kita hapus dulu. Kita hapus. Kemudian baru check account ini kita ganti dengan akun cash in bank, yaitu nomornya 11100. Cash in bank. Oke. Lanjut berikutnya undeposit funds. Ini kita biarkan namanya tapi kita buat nomor akunnya karena masuk kelompok akun tipe bank maka kita letakkan di bawahnya petty cash. Jadi nomornya di bawahnya petty cash dan di atasnya akun receivable. Petty cash-nya 1.200, akun receivable 1.300. Berarti untuk undeposit fund nanti kita tulis 1.2.10. Ya, jadi undeposit kita buat 1.2.10. Maka letaknya di bawahnya petty cash. Kemudian electronic clearing account juga akun tipenya bank, maka kita letakkan di undeposit fund yaitu 1.2.20. 1.2.20. Oke, lanjut. Trade debtor. Trade debtor ini digunakan kita ganti dengan akun account receivable. Tadi di Excel kita sudah membuat, maka yang buatan kita harus kita hilangkan dulu. Harus dihilangkan, baru ini diganti trade debtor, yaitu kita ganti account receivable yaitu 1.300.
Oke. Berarti di kelompok aset, akun yang sudah ada di Meyep atau yang dibawa oleh aplikasi Meyep, semuanya sudah kita ganti dan sudah dihapus bagi yang sudah bisa, yang ada atau yang bisa dihapus. Sekarang liability. Liability ini tadi sudah kita ganti seperti biasa, kita ganti dengan huruf besar, kemudian kita oke. Kemudian di sini ada dua akun yang dibawa oleh aplikasi, trade debtor dan payroll. Untuk trade debtor nanti akan kita ganti dengan akun account payable, sedangkan payroll accrual payable ini kita biarkan, tapi nomornya yang kita ganti. Nanti diletakkan di bawahnya ada current liability yang paling bawah sendiri. Sedangkan trade creditor itu akan kita ganti dengan account payable. Jadi account payable buatan kita harus kita hilangkan dulu. Kita klik tanda panah kemudian delete. Sekarang trade creditor yaitu nomornya 11100. Oke. Sudah pindah ke sini, kemudian ini berarti payroll kita tulis menjadi 21700. Maaf, 1.700. Oke, sudah masuk semuanya. Sekarang equity. Equity ini kita ganti dengan huruf besar, equity sudah kita ganti. Kemudian kita buat yaitu retained earning, kita letakkan di bawahnya income summary. Jadi menjadi 1.400. Kemudian current year earning kita ganti nomornya menjadi 1.500. Kemudian untuk historical balancing yaitu menjadi 1.600. Oke, lanjut berikutnya income. Kita tulis di sini yaitu account name-nya yang tadinya income kita ganti menjadi revenues. Kemudian kita oke. Kemudian di situ ada sales dan sales return. Di kelompok ini tidak ada akun yang dibawa oleh aplikasi. Lanjut, cost of sales. Ini kita ganti nomornya, kita ganti namanya dengan huruf besar. Kemudian kita oke. Di sini juga tidak ada akun yang dibawa oleh aplikasi. Jadi yang kita tulis di Excel kemarin semuanya kita gunakan. Lanjut, expand. Untuk expand di sini ternyata ada dua akun yang sudah dibawa oleh aplikasi Meyep, yaitu fixed and salaries dan other employer expense. Untuk fixed and salaries ini kita gunakan untuk menampung yaitu beban gaji dan upah. Beban gaji dan upah kemarin di Excel sudah kita buat, berarti ini kita harus hapus dulu, kemudian kita ganti dengan yang sudah ada centangnya ini, nomornya menjadi 6.700. Jadi ini kita hapus dulu, edit, delete account, kemudian ini menjadi 1.700. Kemudian untuk other employer expense ini kita letakkan di bawah sendiri yaitu menjadi 1.900. Oke. Lanjut berikutnya ada income. Di sini kita ganti namanya menjadi other revenues and gains sesuai dengan yang ada di daftar akun di kasus.
Sedangkan untuk akun detailnya yaitu sudah kita buat di Excel. Jadi tidak ada akun yang dibawa oleh Mayep, jadi nggak ada masalah. Ada expand, kita ganti menjadi ada expand and loss. Kemudian akun yang kita buat di Excel tadi sudah kita buat semuanya. Tuh. Ini caranya kita membuat import akun. Berikutnya kita membuat atau memasukkan saldo awal buku besar. Sama seperti semester kemarin, yaitu setup, balance, kemudian account opening balance. Kita tulis datanya di halaman 5. Situ ada 49 105 111 000. Kemudian untuk petty cash 9.300 dan seterusnya sampai kita memasukkan seluruhnya. Jangan sampai keliru, akun yang tidak ada saldonya jangan sampai dimasuki ya. Berikutnya akun receivable 85. Berikutnya yaitu along for debt full. Diingat-ingat karena ini adalah akun kontra, dia nomornya adalah 1 tapi berada di sebelah kredit, maka kita beri tanda min. Jangan sampai lupa. 11.800 dan seterusnya sampai terakhir. Interest expense. Kemudian yang terakhir bank service income 6.600. Sehingga amount left to be collected-nya menjadi 0, berarti semuanya sudah balance. Kemudian kita oke. Demikian caranya kita membuat daftar akun dan juga memasukkan saldo-saldo akun di buku besarnya. Semoga bermanfaat. Selamat mencoba. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.